Halo pemirsa semua, teman-teman Facebook yang ada di manapun kalian berada, kembali lagi ke program kesayangan kita di mana kita akan visit profil-profil atau toko-toko Alkitab. Dan tuh, ya bukan, kita itu kenapa? Nih, lagu denger ya. Kalau kita mempunyai impian, impian itu bisa menjadi kenyataan. Kalau kita mempunyai harapan, harapan itu bisa terjadi. Diceritakan, dituliskan dalam Alkitab, anak-anak Allah berkumpul. Dan di situ ada iblis yang datang. Jadi iblis bisa bertemu dengan Tuhan pada saat itu. Terus Tuhan tanyakan, iblis tahu bahwa kalau menderita, maka dia akan apa? Komplain. Dia akan mengeluh kepada Tuhan, mungkin dia akan mengikuti Tuhan. Tapi ingat, Tuhan Maha Tahu. Tuhan yang memegang kendali hidup ini. Dan Tuhan akan melihat. Kembali login di Facebook, What's on your mind? Halo pemirsa semua, teman-teman Facebook yang ada di manapun kalian berada, kembali lagi ke program kesayangan kita di mana kita akan visit profil-profil atau toko-toko Alkitab, mulai dari yang unrated sampai yang populer, tapi kita akan bahas dari point of view yang berbeda. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman yang mau request toko-toko Alkitab kesayangan kalian untuk dibahas di acara Facebook, kalian boleh langsung komen di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian gak mau ketinggalan update-annya untuk episode selanjutnya, boleh langsung subscribe ke channel Facebook dan juga follow social media Instagram Hope Channel Indonesia. Dan kalau teman-teman juga suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih like dan share ke teman-teman kalian yang mungkin akan suka dengan video ini. Dan untuk pembahasan hari ini, kita akan menonton video yang satu ini, supaya teman-teman tahu. Oke, ready? Iya, ready. Kalau nggak suka sama orang, benci? Enggak lah. Ini ada orang bau kan, terus orang itu diapain sama orang lain? Diasingkan? Enggak. Dekat lawannya jauh. Nah, menjauh. Dijauhkan. Belakangnya bukan itu. Dijauh. Ya, good. Penyakit fenomenal zaman Yesus. Penyakit fenomenal. Ini apa? Iya. Naaman gimana? Apa? Naaman sakit. Gustavo. Kita baru melewati ini selama seminggu. Ujian. Iya, ujian. Aduh, soal ujiannya susah. Yang lain? Iya, sulit. Kita sebagai anak Tuhan harus jujur. Kayak lagunya ini. Nggak ada lagunya. Apa ya? Kalau kita percaya, kita nggak jangan skip. Kita percaya nih, kita percaya. Itu apa? Believe. Iya, apa? Kita percaya nih akan sesuatu. Yakin. Iya, bahasa rohani percaya. Kita mempunyai apa dalam diri kita? Iman. Bagus. Hantu. Kalau ada hantu, ya bukan. Kita itu kenapa? Nih, lagu denger ya. Iman orang saleh. Betul. Bagus. Lawannya bohong. Jujur ya. Kalau tidak bernyawa, meninggal. Terakhir, kelas setelah penjelajah. Pemimpin. Ya, benar. Wow. Oke, tunggu dulu. Ya. Dari kata-kata itu buka semuanya. Oh iya. Oke. Kira-kira tokoh siapa yang digambarkan di situ? Kita gini. 1, 2, 1. Ayo.
Nah, teman-teman Facebook udah lihat tadi ya siapa nih tokoh yang akan kita bahas pada hari ini. Cukup populer, tapi akan kita bahas dari point of view yang berbeda seperti yang tadi sudah saya ucapkan. Dan kita tidak sendirian karena kita akan ditemani dengan Pendeta Friendly Liwan. Oke. Shalom halo. Pak Pendeta. Shalom. Kita akan bahas tokoh yang sebenarnya terkenal banget ya Pendeta ya. Betul sekali. Sering banget kita dengerin di gereja dari ya cerita anak-anak juga banyak mengenai Ayub. Kita akan recall lagi nih Pendeta. Kita akan ceritakan sedikit lagi mengenai Ayub. Boleh Pendeta berikan pendahuluan terlebih dahulu. Baik. Day. Jadi kalau berbicara tentang Ayub, ini merupakan cerita di Alkitab yang sejak mungkin kita masih kecil, kalau kita sering datang ke tempat ibadah, guru-guru anak-anak menceritakan tentang cerita ini. Tapi dari begitu banyak tokoh Alkitab, saya bisa katakan Ayub ini adalah salah satu tokoh yang paling saya sukai. Kenapa itu Pendeta? Karena saya bisa lihat bahwa Ayub ini salah satu tokoh yang mempertahankan hidupnya sangat setia ke Tuhan. Yang kedua, dia adalah salah satu tokoh yang paling berhasil yang pernah dicatat oleh Alkitab. Salah satu yang paling berhasil. Salah satu. Ada Salomo yang sangat berhasil. Ya, Ayub juga sangat berhasil hidupnya. Jadi dia setia ke Tuhan dan dia sangat berhasil hidupnya. Nah, berbicara tentang kehidupan Ayub, setiap orang, setiap kita mau agar hidup kita setiap hari bisa lebih baik. Betul. Kalau kita mempunyai impian, impian itu bisa menjadi kenyataan. Kalau kita mempunyai harapan, harapan itu bisa terjadi. Dan kalau kita membaca sedikit tentang kisah Ayub, sepertinya wah enak sekali Ayub. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, itu terjadi dalam kehidupannya. Buktinya apa? Coba baca dalam Ayub 42 ayat 12 dan 13. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Oke, terima kasih. Ya. Jadi coba kalau kita membaca dan memperhatikan akan ayat yang barusan dibaca, itu menjelaskan bahwa Ayub diberkati oleh siapa? Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, palingan ada satu kata yang tidak pernah kita lupakan, yaitu apa? Meminta berkat. Tuhan tolong berkati. Baik pagi, siang, malam, kita melakukan apapun, kita pasti berdoa minta apa? Minta berkat. Berkat dari Tuhan. Dan dalam cerita ini, Ayub luar biasa. Tuhan wujudkan apa yang menjadi harapan mungkin keinginannya Ayub. Lihat, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih dari hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 kambing domba. Nah, sedikit saya mau berikan hitung-hitungan ya. Ini kalau orang zaman dahulu mungkin mereka nggak tahu kalau sudah memiliki uang. Tapi kekayaan orang itu dilihat dari apa yang dia miliki. Seperti hewan-hewan, ternak-ternak. Di sini ada ditulis berapa? 14.000 kambing domba. Kalau 14.000 kambing domba kali satu domba atau satu kambing harganya 3.500.000 itu sekitar hampir 50 miliar. Wah. Nah, selanjutnya. Kalau 6.000 unta. 6.000 unta ya. Betul. 6.000 unta tadi saya coba dapat cari informasi. Unta satu harga satu unta berapa sih? Ternyata unta cukup mahal. Di sini dituliskan harga unta. Saya coba cari-cari tadi. Satu ekor unta itu bisa sekitar 45 juta. Wah. Jadi kalau 6.000 kali 45 juta itu sekitar 290 ya 200-an miliar ya. Tambah tadi hampir 50 miliar. Selanjutnya ada 1.000 pasang lembu. Berarti jantan dan betina. Nah, kalau lembu itu sekitar kalau hitung-hitung yang ini 40 juta. Itu juga lumayan bisa ratusan miliar. Jadi dan terakhir di sini ditulis apa? Dia memiliki 1.000 ekor keledai betina. Kalau keledai saya coba cari informasi itu ratusan juta satu keledai. Wow. Bisa 145 juta import. Jadi kalau ada 1.000 sekitar 145 miliar kurang lebih ya. Banyak. Jadi ya, kekayaan Ayub kalau mau diuangkan dengan ternak-ternak yang dia miliki
itu kurang lebih ada 500 miliar. Mhm. Ya, kurang lebih. Nah, kekayaan 500 miliar zaman dulu belum terhitung itu tanah miliknya. Belum terhitung akan mungkin ada perhiasan emas, perak dan lain Kandang-kandangnya sebagainya. juga ya pendeta ya. Iya. Jadi kalau mau dihitung, Ayub ini zaman dulu orang yang sangat apa? Kaya. Kaya. Berarti dia apa? Sangat berhasil hidupnya. Enak nggak kalau jadi seperti dia? Enak banget pendeta. Terus dituliskan di situ bahwa dia juga memiliki apa? 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Banyak sekali anaknya. Ada filosofi kalau banyak anak berarti banyak apa? Rezeki. Rezeki. Jadi dia sudah sangat berlimpah dalam kekayaan apa yang dia miliki. Dia juga apa? Banyak anaknya. Jadi banyak orang yang aduh, kalau bisa seperti Ayub. Tapi hidup itu nggak ada yang instan. Ya, jadi mungkin penting bagi kita untuk bisa tahu lebih dalam tentang Ayub. Oke. Kalau kita lihat di ayat 12 nih pendeta, kita tahu lah hidupnya Ayub ini memang sangat kaya raya. Tapi di sini dikatakan juga hidupnya yang dahulu. Berarti yang sebelumnya juga kaya raya dong, tapi lebih lagi nih di saat ini. Gimana sih pendeta kehidupan Ayub yang dahulu tuh? Oke, baik kalau gitu. Sebelum tadi kita sudah membaca Ayub 42 ayat 12 dan 13. Betul. Bagaimana Tuhanlah yang siapa? Memberkati Ayub. Memberkati Ini Ayub. kunci. Kenapa Ayub bisa memiliki semuanya? Karena siapa? Karena Tuhan. Tuhanlah yang memberkati Ayub sampai dia memiliki semuanya. Dan mungkin kalau kita berpikir, waduh enak ya kalau jadi sama seperti Ayub. Dia memiliki semuanya, anaknya juga banyak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Tapi bagaimana perjuangannya? Apa yang dialami? Bagaimana kehidupannya dulu sebelum dia apa? Memiliki semuanya itu. Betul. Ada proses enggak? Ada. Mari baca dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Silakan deh. Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ini yang dahulu ya pendeta ya? Iya, lanjut. Ayat 4 dan 5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Oke, terima kasih. Jadi di sini kita bisa dapat gambaran bagaimana Ayub dulu, bagaimana kehidupannya. Jadi memang Alkitab sudah menuliskan sebelum Ayub 42 tadi kita sudah baca, di dalam Ayub 1 pendahuluan tentang cerita Ayub, ternyata Ayub adalah orang yang sudah memang sangat kaya. Di sebelah timur. Ya, orang paling kaya dituliskan di sebelah timur. Tapi bukan hanya soal kayanya yang ditekankan dalam cerita ini. Tapi Alkitab menuliskan Ayub ini adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub, Alkitab sudah menuliskan 4 orang. Ada 4 hal yang mengenai Ayub yang dituliskan oleh firman Tuhan. Dan di sini juga dituliskan bahwa Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Terus biasanya anak-anaknya ini bikin apa? Pesta. Orang kaya bebas melakukan, orang kaya mah bebas, begitu kan biasanya. Apa aja mereka bisa lakukan. Dan anak-anak Ayub berpesta, melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Tetapi Ayub adalah seorang yang apa tadi? Saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Dia berpikir bahwa jangan sampai anak-anaknya ini apa? Melakukan kejahatan, melakukan dosa. Sehingga dia harus apa? Mempersembahkan korban kepada siapa? Korban kepada Tuhan. Jadi kita bisa dapat.
Jadi ternyata Ayub ini dulu memang sudah sangat kaya. Tetapi di balik kekayaannya dia adalah orang yang sangat apa? Takut akan Tuhan. Setia sama Tuhan. Ada 4 poin di sini. Dia takut akan Allah, menjauhi kejahatan, dia saleh dan luar biasa. Itulah kehidupan Ayub. Pendeta, aku ada pertanyaan lagi dan mungkin masih banyak pertanyaan lanjutan ya, tapi kita akan tahan sebentar setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Kita lanjut nih pendeta ya. Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua, tapi kita mau ingetin lagi ya mengenai yang tadi kita sudah bahas. Ayub itu orang yang sangat kaya, tapi tentunya di balik itu ada rahasia yang disimpan Ayub yang mungkin hanya Tuhan dan dia yang tahu. Tapi pendeta, masuk ke pertanyaan yang aku mau tanyain. Apa sih perkataan atau pandangan Tuhan mengenai Ayub dalam kehidupannya? Oke, terima kasih Dey untuk pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau berbicara tentang Ayub, sebenarnya dalam kisah hidup Ayub ada banyak rahasia hidup yang bisa kita tahu dari cerita atau kisah Ayub. Apa yang mungkin Ayub tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu, ada di kisah Ayub. Dan ini bisa jadi juga kita bisa dapat memahami dari sudut pandang hidup kita. Apa yang kita tidak tahu, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Nah, tadi ditanyakan kan, apa perkataan dan pandangan Tuhan tentang Ayub. Mari kita buka Ayub 1 ayat 6 sampai 8. Coba dibaca dulu. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Nah, lihat. Di luar dari apa yang Ayub tidak ketahui, diceritakan, dituliskan dalam Alkitab, anak-anak Allah berkumpul. Dan di situ ada iblis yang datang. Jadi iblis bisa bertemu dengan Tuhan pada saat itu. Terus Tuhan tanyakan, "Dari mana saja kamu?" Dan jawab oleh iblis, "Dari mengelilingi dunia, mengelilingi bumi." Dan Tuhan tanyakan, "Tahu nggak Ayub ini?" Dan Tuhan sampaikan pandangan Tuhan tentang Ayub siapa? Ayub adalah seorang yang jujur, seorang yang saleh, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi dari semua yang dikelilingi, Tuhan hanya sampaikan siapa? Ayub. Kenapa bisa Tuhan ingat Ayub dan sampaikan kepada setan mengenai Ayub? Selanjutnya, apa aja yang Tuhan juga sampaikan kepada setan, kepada iblis mengenai Ayub? Baca Ayub 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Oke. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lihat, ini seperti peristiwa yang sama, tapi berbeda. Karena apa? Anak-anak Allah, di situ juga ada iblis. Mereka berkumpul, dan di situ Tuhan 2 kali. Pertama Tuhan sudah sampaikan tentang siapa ini Ayub. Kedua kali, saat berkumpul anak-anak Allah dan iblis, Tuhan juga sampaikan, "Bagaimana? Apakah kamu melihat hamba-Ku Ayub? Dia adalah apa? Seorang yang saleh, takut akan Allah, jujur dan menjauhi apa? Kejahatan." 2 kali Tuhan sendiri sampaikan bahwa di bumi gak ada orang seperti siapa? Ayub. Seperti Ayub. Lihat. Begitu kalau bisa dilihat dari perkataan ini. Seperti bangga sekali Tuhan menceritakan tentang ada seorang anaknya yang sangat jujur, saleh, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan hanya dia yang seperti itu. Jadi kalau mau dikaitkan sebelumnya, kenapa Ayub diberkati? Karena hidupnya berbeda.
Karena dia apa? Seorang yang jujur, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Allah dan apa? Menjauhi kejahatan. Kenapa dia bisa memiliki kekayaan yang luar biasa? Karena apa? Karena dia adalah orang yang berbeda. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa Allah atau Tuhan bangga, senang menceritakan tentang siapa? Ayub. Tentang Ayub. Dan bahkan di dalam Ayub 1 ayat 1, coba baca. Ayub 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lihat, ini 3 kali. Kalau hanya sekali, mungkin 2 kali, oh itu diingatkan. Tapi kalau sampai 3 kali, biasa bahasa Alkitab kalau sampai 3 kali itu sangat penting. Betul. Jadi Allah sendiri memberikan inspirasi kepada penulis kitab Ayub, ya, Ayub ini untuk siapa? Memberi informasi tentang siapa sebenarnya Ayub. 3 kali Allah menyatakan, menekankan. Dari permulaan cerita, diceritakan Ayub ini berbeda. Saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Bertemu dengan iblis pertama kali, Allah juga bangga menyampaikan tentang Ayub. Kedua kali dalam peristiwa yang berbeda, Allah tetap sama menyampaikan rasa senangnya, rasa bangganya kepada siapa? Kepada Ayub. Tapi cerita ini nggak sampai di situ. Kita akan bahas lagi di sesi berikut. Baiklah, kita akan tahan sebentar ya. Ini pembahasan yang cukup seru ya pendeta ya. Tapi kita akan bahas selanjutnya lebih dalam lagi mengenai Ayub setelah yang satu ini. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind? Nah teman-teman Facebook, kita sudah dengar tadi seistimewa itulah Ayub. Mungkin kita sudah sering dengar cerita Ayub. Tapi kembali diingatkan lagi hari ini, kalau kita mau seistimewa itu di hadapan Tuhan, kita harus bisa melakukan apa yang baik di mata Tuhan, menjauhi kejahatan, dan menjadi orang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Dan di sini juga dikatakan, orang yang jujur, atau kita sering kali dengarnya kalau bahasa gaulnya sekarang ya Pak Pendeta, berintegritas gitu, orang-orang yang punya integritas. Seperti itulah yang mungkin kita bisa contoh dan kita bisa ambil dari cerita Ayub ini di kehidupan kita sekarang. Mungkin sebagai anak muda ada yang sudah kerja di pekerjaan kita atau di teman-teman belajar kita dan yang lain-lain. Kita akan lanjut lagi nih Pendeta ke pertanyaan selanjutnya. Jadi apa nih Pendeta? Kita sudah lihat tadi bagaimana diskusi antara Tuhan dan iblis. Apa yang iblis akan lakukan kepada Ayub setelah Tuhan izinkan? Oke, terima kasih deh. Ini pertanyaan yang sangat bagus untuk kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi dengan bangganya, dengan senangnya Tuhan 2 kali, bahkan 3 kali dicatat dalam kitab Ayub ini, sampaikan bahwa Ayub adalah orang yang jujur, orang yang saleh, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Oke, kita tahu bahwa Ayub sudah memang kaya diberkati oleh Tuhan karena siapa? Tuhanlah yang memberkati Ayub. Nah, ketika Tuhan mengizinkan apa yang setan lakukan. Mari kita baca di dalam Ayub 1 ayat 9 sampai 12. Oke. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dia punyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Oke, terima kasih. Ini semakin menarik akan kisah dari Ayub setelah kita tahu bahwa ternyata di balik penderitaan yang Ayub alami nantinya ada persetujuan siapa? Tuhan. Jadi kok bisa Tuhan engkau mengizinkan untuk Ayub mengalami penderitaan? Memang masuk akal yang iblis katakan. Emang kalau dia nggak punya apa-apa, dia kan ini berlimpah, semua ada dia. Orang paling kaya di timur. Tapi kalau dia nggak memiliki apa-apa, apakah dia akan tetap setia kepada Tuhan? Coba kita sedikit membayangkan kalau diri kita nggak ada pekerjaan, nggak ada uang, nggak ada makanan. Menderita sekali hidup ini. Apa yang kita lakukan?
Gak jauh-jauh dari Tuhan, di manakah engkau? Tuhan, nggak ada engkau mungkin. Itu yang mungkin akan kita katakan kalau kita mengalami penderitaan batin dan fisik yang sangat besar. Nah, iblis tahu bahwa kalau Ayub menderita, maka dia akan apa? complain. Dia akan mengeluh kepada Iya. Tuhan, mungkin dia akan mengikuti Tuhan. Tapi ingat, Tuhan Maha Tahu. Tuhan yang memegang kendali hidup ini. Dan Tuhan akan melihat bagaimana kesetiaan Ayub. Benar nggak dia ini seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah dan apa? Menjauhi kejahatan. Dan tiba-tiba terjadi. Mari baca di dalam ayat 13 sampai 19. Oke. Jangan lupa juga teman-teman Facebook di rumah, siapkan Alkitabnya karena kita akan baca sama-sama ya. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Lihat, coba bayangkan di cerita ini. Hanya Tuhan dan setan yang tahu. Ayub tidak tahu sama sekali bahwa yang bikin ini siapa? Tuhan. Yang bikin ini iblis. Iblis. Tapi Dengan persetujuan diizinkan Tuhan sehingga terjadi peristiwa yang sangat-sangat mengenaskan. Ya, peristiwa yang sangat tidak diharapkan dalam sekejap waktu. Betul. Ya, yang Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, lembu 1.500 dan keledai jantan dan betina 500. Tapi apa? Langsung habis. Dan lebih buruk lagi apa yang terjadi? Anak-anaknya yang sedang berpesta di rumah anak sulung mati. Oh, berat sekali ini. Berat sekali. Nggak mudah bagi seorang yang percaya. Kita aja kalau mengalami kematian satu orang yang kita sayang, bagaimana perasaan kita? Waduh, hancur. Bisa berminggu-minggu kita merasa sedih. Beban berat. Karena apa? Begitu berartinya. Ini bukan 1, 10. Dan bukan hanya itu. Semua yang dituliskan oleh Alkitab tentang kekayaannya di apa? Hilang. Sekejap. Aduh, berat sekali ini. Sebagai manusia. Ternyata yang denger aja berat banget. Gimana Berat banget. Ayub yang menjalaninya ya. Jadi memang apa yang Tuhan tuliskan mengenai Ayub itu bukan hanya sekedar Tuhan sampaikan kepada iblis. Tapi apa? Itu memang menjadi cobaan bagi iblis diberikan oleh apa? Diberikan oleh setan. Dan bukan hanya itu. Selanjutnya, baca Ayub 2 ayat 4-8. Ayub 2 ayat 4-8. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dan telapak kakinya sampai ke batu,
dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Aduh, nggak cukup anak-anaknya sudah mati semua. Nggak cukup semua harta kekayaannya habis. Dia harus apa? Mengalami sakit yang sangat keras sakitnya. Sakit yang sangat buruk. Bahkan Alkitab menuliskan sakitnya itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya seakan-akan gak bisa berkata-kata. Penderitaan Ayub ini begitu besar, begitu dahsyat, begitu dalam. Dan mungkin susah kalau membandingkan siapa yang pernah mengalami ini. Semua yang dia miliki gak ada orang di bumi ya kecuali Tuhan Yesus. Ya, itu special case cerita Tuhan Yesus. Tapi orang di bumi seperti Ayub gak ada. Sangat berat. Jadi iblis seakan-akan tahu kalau kamu sakit menderita seakan-akan mau mati, maka kamu akan mengutuki Tuhan. Saya pernah ada pengalaman kalau orang sudah sakit, sudah berat, rasanya berat sekali, dia bilang apa? Tuhan kalau boleh mati aja saya. Nggak sanggup menderita apa seperti ini. Bayangkan Ayub. Sudah nggak memiliki apa-apa, dan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia harus mendapatkan sakit bara yang sangat menyakitkan. Bahkan dia harus ambil beling untuk apa? Gosok-gosok saking mungkin sakitnya, gatalnya dia. Baiklah teman-teman Facebook, kita udah masuk ke sesi yang akhir nih. Kita tadi sudah dengar juga dari pendeta bagaimana pencobaan yang datang kepada Ayub yang dilakukan oleh iblis atas izin Tuhan kepada Ayub, yang mungkin kalau dipikir-pikir pencobaan yang ada di hidup kita sekarang itu tidak sebanding dengan Ayub. Justru jauh sekali pencobaan yang kita rasakan sekarang. Jadi apalah yang bisa kita keluhkan kepada Tuhan kalau kita lihat lagi cerita Ayub ini. Gitu ya pendeta ya. Bagaimana Ayub ini bisa menjadi teladan buat kita nih anak-anak muda atau siapapun yang menonton Facebook pada hari ini. Kita lanjut pendeta. Jadi apa yang Ayub lakukan dalam menghadapi pencobaan ini? Gimana responsnya dia? Terima kasih. Jadi tadi Dey sempat katakan bahwa Tuhan mengizinkan iblis memberikan pencobaan. Tapi mungkin ada beberapa orang yang berpandangan atau mungkin banyak bahwa Tuhan yang memberikan pencobaan. Ya, kalau kita lihat di cerita yang kita bahas ini, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai siapa? Untuk mencobai Ayub. Betul ya? Untuk mencobai Ayub. Nah di sini coba kita buka dulu, Dey baca di dalam Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oke, terima kasih Dey. Jadi di sini kita bisa dapat poin penting. Bahwa pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Tapi di sini apa dituliskan? Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak mencobai, ya, sebab Allah tidak mencobai siapa? Pencobaan ini datang dari Allah sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi jelas di sini bahwa Tuhan tidak mencobai Ayub. Selanjutnya, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi kita bisa dapat gambaran yang lebih jelas bahwa pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak mencobai. Tapi datang dari si jahat. Dan oleh karena keinginan kita sampai kalau kita mengikuti pencobaan itu, maka kita jatuh dalam dosa. Itu sederhananya. Betul. Nah di sini, apa tanggapan tadi ya? Apa tanggapan atau apa yang Ayub lakukan dalam menghadapi pencobaan? Nah ini biasanya kalau kita baca Alkitab, kita perlu cari tahu hal seperti ini. Karena kita manusia yang sama dengan Ayub yang mengalami banyak pencobaan, yang mengalami banyak masalah, dan banyak di antara kita yang gagal, yang jatuh dalam dosa. Apa yang Ayub lakukan? Dey, baca dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Lihat respon yang sangat luar biasa. Di luar dari apa yang manusia sudah mengalami semuanya itu, tapi dia apa? Dia masih mengintrospeksi dirinya, dia cukur kepalanya, dia duduk di abu, dan dia dia bersyukur dan memuji Tuhan. Ini enggak semua orang dapat melakukan hal yang dapat dilakukan oleh Ayub. Jadi apa yang Alkitab tuliskan tentang Ayub apa? Orang yang saleh, setia kepada Jujur Tuhan, dan menjauhi kejahatan, dan apa? Jujur. Ternyata apa? Betul. Lihat tidak berubah semua ya. yang dia sudah alami begitu berat, tapi dia apa? Dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia nggak mau menyalahkan Tuhan. Untuk pencobaan pertama. Pencobaan kedua. Baca di dalam Ayub 2 ayat 9 dan 10. Ayub 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Lihat, satu perubahan hati yang luar biasa dari seorang yang betul-betul saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia nggak mau hanya menerima yang baik-baik, tetapi dalam penderitaan, dalam duka cita, dalam semua hal buruk yang terjadi, tapi dia tetap memuji Tuhan. Bahkan Alkitab menuliskan Ayub tidak melakukan dosa dengan semua pencobaan yang dia alami. Puji Tuhan. Kalau nggak karena Tuhan, nggak mungkin Ayub. Kita akan ambil kesimpulan. Silakan pendeta, kita akan masuk ke dalam sesi kesimpulan. Oke, baik. Mari kita simpulkan pelajaran kita pada saat ini. Yang pertama, kita bisa tahu bahwa Tuhanlah yang memegang kendali hidup ini. Tuhanlah yang menciptakan kita, maka Dia yang bebas mau menentukan. Iblis tidak dapat melakukan apa yang dia dapat lakukan kalau Tuhan gak izinkan. Oleh karena itu kita harus percaya, kita tahu dalam cerita ini Tuhan yang membuat pagar dalam kehidupan Ayub, dan Tuhan juga yang membuat pagar dalam kehidupan kita. Sampai saat ini kalau kita masih dalam keadaan baik, keadaan berlimpah, keadaan sejahtera, belum tentu nanti kita bisa seperti itu. Karena bisa saja Tuhan izinkan akan hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, hal yang kita tidak inginkan. Tapi ingatlah bahwa Tuhan yang memegang kendali. Tuhan dapat mengizinkan setan melakukan hal yang buruk kepada Ayub, tapi Tuhan dapat memulihkan kehidupan Ayub di dalam kisah air hidupnya. Dia sangat setia kepada Tuhan, bahkan dia sampai tua dan lanjut umur. Dia dapat melihat anak-anaknya kembali, dia dapat 10 anak. 3 perempuan dan 7 laki-laki. Tuhan mengganti anak-anaknya. Dan Tuhan mengganti 2 kali lipat semua hartanya yang apa? Yang habis. Dan kesimpulan yang kedua dari pelajaran kita. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan semua orang di bumi ini. Kalau kita perhatikan dalam kisah ini, Ayub diperhatikan oleh Tuhan dan disampaikan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan Ayub, seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan? Kita perlu ingat bahwa Tuhan memperhatikan hidup kita semua. Kalau kita berbeda, tidak seperti kehidupan kebanyakan orang yang gak percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhatikan kita. Dan kita harus rasa senang, rasa bangga, karena kita dipelihara oleh Tuhan. Kita dijaga oleh Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan, dan terlebih Tuhan memperhatikan kita. Kesimpulan yang selanjutnya, kita harus tahu bahwa tanpa seizin Tuhan, maka segala hal yang buruk tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita tahu bahwa kalau Tuhan yang mengizinkan, maka kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa di balik semua penderitaan akan ada hal yang baik yang akan kita alami kalau kita dalam Tuhan. Dan selanjutnya, dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, di situ kita diingatkan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia, maka Dia tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Dan selanjutnya, kita perlu belajar sama seperti Ayub untuk introspeksi diri kita,
perbaiki diri kita, tidak menyalahkan orang lain atau siapapun. Bahkan kita perlu untuk memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan oleh karena apa yang kita alami gak sebanding dengan apa yang Ayub alami. Karena Tuhan setia, maka Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung pencobaan-pencobaan yang kita alami. Demikian. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak pendeta atas Sama-sama. pelajarannya hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, pendeta boleh pimpin kita dalam doa. Baik. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, begitu penting dan berartinya pelajaran yang kami bahas di episode kali ini. Banyak membuka rahasia kehidupan. Engkau Allah yang berkuasa, tanpa seizin-Mu, maka siapapun tidak akan dapat melakukan hal yang buruk kepada kami manusia. Bahkan iblis sekalipun. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberkati kami. Engkau memelihara dan bahkan memagari kehidupan kami dari segala hal yang tidak baik. Dan melalui kisah ini, kami dapat tahu bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami untuk terus belajar, menyerahkan hati kami, hidup kami, dan percaya bahwa tidak ada cara terbaik selain hidup sungguh-sungguh setia di dalam Tuhan sama seperti Ayub. Dan kami tahu bahwa Engkau, Ia akan membuat segala sesuatu indah sesuai dengan waktu-Mu. Berkati kami, berkati sahabat-sahabat Facebook yang menyaksikan akan acara ini. Kiranya kami diberkati, kami mendapat inspirasi untuk membuat kehidupan kami lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak pendeta atas pelajaran hari ini. Semoga teman-teman Facebook juga lebih semangat lagi untuk membaca Alkitab, mempelajari tokoh-tokoh yang mungkin sudah terkenal tapi melalui sisi yang berbeda. Sampai bertemu lagi di episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.